Polisi gerbek barak narkoba dan judi. PMI bangun fasilitas MCK di lokasi pengungsian. Pemprov Riau akan terbitkan perda penambangan warga. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emre Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek 2 sarang narkoba dan judi di kawasan Sibolangit. Sebanyak 21 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Sejumlah pelaku langsung mencoba melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas di sekitar bumi perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Dari barak narkoba yang sengaja dibangun di tengah kawasan hutan, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja. Petugas juga menemukan 2 mesin judi jenis tembak ikan yang ditempatkan di barak judi yang letaknya hanya berjarak beberapa meter dari barak narkoba. Selain menggerebek sarang narkoba dan judi di seputaran bumi perkemahan Sibolangit, polisi juga menggerebek 1 sarang narkoba lain yang berada di Jalan Lintas Medan Brastagi. Di lokasi kedua, polisi menyita 2 mesin judi jenis tembak ikan, 1 mesin judi jackpot, dan beberapa kartu yang digunakan sebagai media perjudian. Total dari 2 lokasi yang digerebek, polisi menangkap 21 orang yang diduga terlibat kasus perjudian dan narkoba. Di tempat ini kita berhasil menangkap kasus perjudian dan kasus narkoba dan sajam pula. Namun menariknya pemilik lahan juga sudah berhasil kita tangkap di tempat ini. Yang membuat barak-barak ini dan sepanjang Polrestabes Medan melakukan pengungkapan kasus jaringan kartel narkoba yang merupakan barak dan loket-loket ini adalah secara fisik barak terbesar. Ferry Irawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, setelah buron 6 bulan, otak pelaku pembobolan berangkas perhiasan ditangkap polisi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat ditangkap. Pelarian pelaku berinisial IN akhirnya berakhir usai dibekuk petugas kepolisian di Jalan Pelanduk, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Tersangka ini merupakan otak pelaku pencurian di sebuah rumah warga pada Juni 2025 bersama 3 rekannya yang juga sudah ditangkap. Akibat aksi pelaku, korban mengalami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Unit opsional kita mendapat informasi dari masyarakat terduga pelaku saat itu berada di Jalan Pelanduk Sukajadi. Kemudian tim opsional di bawah pimpinan Kanit Reskrim melaksanakan penyelidikan dan pada saat itu dicurigai satu rumah, kemudian langsung dilakukan pendobrakan dan berhasil mengamankan pelaku saudara I alias EN. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita 1 unit sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku IN saat ini mendekam di sel tahanan Polsek Sukajadi. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, petugas Polrestabes Medan mengungkap 1 sindikat perdagangan bayi yang menggunakan media sosial. 2 dari pelaku merupakan suami istri yang menjual bayinya karena himpitan ekonomi. Hei, ngapain? Diam semua, diam.
Ini adalah rekaman video amatir yang merekam ketika polisi menangkap otak pelaku perdagangan bayi di Kota Medan belum lama ini. Terdapat 9 tersangka yang terlibat praktik jual beli bayi ini. Setiap pelaku memiliki peran yang berbeda, mulai dari otak pelaku hingga orang tua yang tega menjual bayinya. Modusnya, pelaku memanfaatkan media sosial sebagai tempat mempromosikan bayi yang akan dijual. Kapolres Medan, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak bilang bayi-bayi yang dijual ditempatkan di sebuah rumah kontrakan. Uniknya, semuanya ibu ini telah melakukan penawaran transaksi dalam kondisi hamil. Bervariasi, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, dan saat ini ada juga yang masih kondisi hamil tetapi sudah sepakat dan sudah menerima uang. Maka itu selama ini di sini dengan asumsi disekap, pada saat nanti waktunya akan disalin. Polisi kini tengah memburu beberapa pelaku lagi yang terlibat dalam praktik perdagangan bayi ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Jatanras Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan menangkap 2 pelaku begal yang masih berstatus anak di bawah umur. Polisi kini masih memburu kawanan pelaku lainnya. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi begal yang dilakukan kedua pelaku bersama 3 rekannya di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang belum lama ini. Dalam rekaman terlihat pelaku menghentikan korban yang sedang melintas di kawasan sepi dan kemudian merampas sepeda motor korban. Petugas gabungan Jatanras Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan kemudian berhasil mengidentifikasi 2 pelaku yang ternyata masih berstatus anak di bawah umur berinisial SR dan TW. Keduanya ditangkap di kawasan Medan Merelan dan dari tangannya turut disita 2 sepeda motor tanpa dokumen yang diduga merupakan hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mawuruh bilang hasil pemeriksaan awal 2 pelaku setidaknya sudah 5 kali melakukan aksi pembegalan. Saat ini polisi tengah memburu 4 pelaku lagi yang terekam CCTV ikut melakukan pembegalan terhadap korban. Mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut. Modus operandinya melakukan pembegalan, artinya di jalan menyetop, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya dengan ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Saat ini pelaku diamankan sementara di Polres Pelabuhan Belawan untuk didalami keterangannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Area usai membobol rumah majikannya. Pelaku sakit hati usai dipecat majikan. Irwansyah alias Iwan Selo ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Medan Denai. Pelaku ditangkap usai dilaporkan membobol rumah di Jalan Rawa, Medan. Kepada petugas, Iwan mengaku rumah tersebut merupakan rumah majikannya. Iwan bekerja sebagai penjaga rumah tersebut. Aksi kejahatan ini dilakukan lantaran pelaku sakit hati karena tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang pelaku mencuri barang-barang berharga milik korban seperti televisi. Pelaku masuk melalui atap rumah. Tersangka ini melakukan aksinya karena sakit hati sama pemilik rumah. Yang semula tersangka ini adalah ditugaskan atau bekerja untuk mengawasi rumah tersebut dengan dibayar 15.000 1 bulan. Kemudian yang bersangkutan tidak dilakukan perpanjangan ataupun tidak dipekerjakan lagi oleh salah satu pemilik rumah, sehingga yang bersangkutan merasa sakit hati sehingga melakukan aksinya di rumah tersebut.
Dalam kasus ini pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Firi Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. PMI bangun fasilitas MCK di lokasi pengungsian. Saksikan usai jeda. Saudara, Palang Merah Indonesia membangun 4 unit fasilitas MCK komunal bagi korban banjir bandang yang mengungsi di Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan akan meningkatkan kualitas kesehatan penyintas bencana. Hampir 2 bulan pasca banjir bandang, puluhan keluarga masih bertahan di posko pengungsian di Dusun Payarubeng. Mereka bertahan dengan fasilitas yang serba terbatas, termasuk fasilitas MCK yang tidak layak, sehingga berisiko terhadap kesehatan penyintas bencana. Melihat kondisi itu, Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Barat bekerja sama dengan PMI Aceh Utara membangun 4 unit fasilitas MCK komunal di sekitar lokasi pengungsian. Pembangunan MCK komunal untuk memberikan akses sanitasi yang layak bagi para pengungsi sambil menunggu proses pembangunan hunian sementara atau huntara. Selain membangun fasilitas sanitasi, PMI juga memberikan pelayanan kesehatan bagi para pengungsi dengan melibatkan dokter, bidan, hingga perawat. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung sawah terdampak banjir dan longsor di Aceh Utara, Aceh. Pemerintah pusat memastikan seluruh lahan pertanian dipulihkan dan masa tanam petani dipercepat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto meninjau persawahan yang terdampak banjir dan longsor di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pemerintah pusat menanggung sepenuhnya biaya pemulihan seluruh sawah terdampak bencana. Pemulihan dilakukan melalui skema padat karya, petani terdampak dilibatkan langsung dan tetap mendapatkan upah harian meski mengerjakan lahan milik sendiri. Pemulihan pertanian di Aceh ditargetkan rampung maksimal 3 bulan. Biaya memperbaikinya ditanggung oleh pusat, sehingga saudara kita ada pendapatan dan juga benihnya dibantu gratis, pengolahan tanahnya, perbaikan irigasi dibantu oleh pusat. Ini perintah Bapak Presiden. Kemudian padat karya apa artinya? Seluruh yang punya sawah terlibat di dalamnya, ikut di dalamnya bekerja sehingga ada pendapatan harian. Kalau dari Komisi 4 kita tentu ACC, mari kita lihat peruntukannya untuk apa saja. Selama ini untuk kepentingan daerah bencana, kami tentu akan menyetujui ini. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, hampir 2 bulan pasca bencana, sejumlah masjid di Biren Aceh masih mengalami kerusakan dan membutuhkan bantuan perlengkapan ibadah. Seperti inilah kondisi salah satu masjid di Biren Aceh yang belum sepenuhnya baik. Masih ada tumpukan lumpur di luar masjid. Perlengkapan seperti sejadah dan alat sholat pun masih minim. Sejumlah bantuan sudah ada seperti dari relawan andalan peduli. Namun menurut pengurus masjid, mereka masih butuh bantuan karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ketika kemarin banjir terjadi, semua aksesoris masjid terbawa. Tidak ada satupun yang bisa kita manfaatkan kecuali mimbar. Ketika ada bantuan seperti ini, kemarin ada 3, 4, 5 bantuan. 5 lembar sajadah yang mungkin belum cukup. Dan bantuan yang Bapak dan Ibu antar hari ini memang yang sangat kami butuhkan untuk mendukung kegiatan di bulan suci Ramadan. Raja Umar, Kompas TV, Biren Aceh. Saudara, pemerintah pusat mengembalikan pemangkasan dana transfer ke daerah untuk Sumatera Utara sebesar 1 triliun rupiah lebih untuk pemulihan pasca bencana.
Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengimbau agar pemerintah daerah tidak mengecewakan Presiden dalam penggunaan dana. Untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana, pemerintah pusat mengembalikan pemotongan dana transfer ke daerah sebesar 1,1 triliun rupiah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang alokasi penggunaan dana tersebut masih menunggu petunjuk teknis. Nantinya, seluruh dana tersebut akan ditujukan untuk pemulihan sejumlah daerah pasca bencana. Ini kami benar-benar berkomitmen untuk menggunakan TKD yang dikembalikan untuk pertama pemulihan dampak bencana, baik itu fisik dan juga dampak ekonominya. Ini yang kita inginkan, tentunya bisa sama-sama semua merasakan daerah-daerah, jangan ngeluh lagi, jangan manja lagi. Ini Pak Presiden sudah memberikan perhatian, buktikan, jangan dikecewakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sendiri memperhitungkan besarnya anggaran dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dana sebesar 12 triliun rupiah. Nilai ini masih jauh dari kebutuhan menurut perhitungan pemerintah Sumatera Utara. Seperti yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, untuk proses pemulihan pasca bencana membutuhkan dana 69 triliun rupiah. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berharap agar lahan ex-HGU dapat diproses lebih cepat untuk dijadikan lokasi hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Meski sudah melakukan pendataan aset lahan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengaku kesulitan dalam menentukan lokasi pembangunan hunian tetap terpusat bagi korban bencana. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengusulkan pemanfaatan lahan ex-HGU di sekitar lokasi bencana. Bobi menegaskan memang PTPN sudah memberikan izin penggunaan lahan HGU-nya, namun akan lebih baik menggunakan lahan terlantar seperti ex-HGU yang tersedia di sekitar lokasi bencana untuk pembangunan hunian tetap. Dari kabupaten kota juga mendata lahan kami, lahan BUMN ataupun lahan pemerintah pusat. Ada memang kesulitan, tapi ada lahan-lahan ex-HGU yang bisa digunakan. Nah ini kemarin kita sampaikan, mudah-mudahan diproses, mudah-mudahan bisa digunakan. Pak, dari PTPN-nya atau perusahaan kalau dari PTPN sekarang lahan yang non ex-HGU pun ataupun yang masih aktif sekarang sebenarnya bisa digunakan. Cuman ide saya kemarin itu menyampaikan daripada lahan yang hari ini masih digunakan atau HGU-nya masih aktif oleh PTP, lebih bagus yang ex-HGU apabila ada di daerah yang sama. Pembangunan huntap tidak hanya di lokasi terpusat, namun bisa secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat. Syaratnya lahan tersebut milik sendiri dan harus berada di luar zona merah bencana. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah alat berat dan bahan pembangunan jembatan bantuan Kepala Staf Angkatan Darat tiba di Pelabuhan Belawan, Medan. Alat berat ini nantinya akan dikirimkan ke lokasi bencana di kawasan Tapanuli untuk mempercepat penanganan daerah terdampak bencana. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Hendi Antariksa melakukan pengecekan bantuan Kepala Staf Angkatan Darat yang tiba di Pelabuhan Belawan. Selain alat berat ekskavator, Kodam 1 Bukit Barisan juga menerima Aramco atau bahan pembangunan jembatan darurat serta alat pembuat sumur bor. Seluruh bantuan akan segera dikirimkan ke kawasan terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini merupakan bantuan kedua yang diberikan Kepala Staf Angkatan Darat ke Kodam 1 Bukit Barisan setelah sebelumnya juga dikirimkan bantuan serupa pada awal Januari lalu. Tuntas. Harus tuntas. Ya, sekarang tinggal kita melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemarin Bapak Kasat sudah menginstruksikan kepada saya untuk fokus kepada sarana-sarana umum. Dalam hal ini sekolah-sekolah yang berada di tempat yang terdampak bencana. Kita juga saat ini sedang merehabilitasi satu sekolah dasar
yang sudah hampir selesai, kemudian ada beberapa sekolah dasar juga yang akan segera selesai setelahnya. Alat berat ini akan digunakan untuk membuka jalur desa yang masih terisolasi seperti di Desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pemprov Riau akan terbitkan perda penambangan warga. Saksikan usai jeda. Saudara, pemerintah Provinsi Riau akan menerbitkan peraturan daerah terkait penambangan emas rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi. Warga akan diberikan izin mengelola tambang dengan luas 5 hektar, sementara setiap koperasi akan diberikan izin seluas 10 hektar. Permasalahan penambangan emas ilegal yang sekian lama terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau kini memasuki babak baru. Masyarakat tidak lagi khawatir saat menambang emas karena pemerintah Provinsi Riau sedang menggodok peraturan daerah terkait penambangan emas. Pihak pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah daerah Kuantan Singingi sudah membentuk kelompok kerja atau Pokja untuk menindaklanjuti aturan tersebut. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto bilang nantinya masyarakat boleh menambang emas secara legal dengan maksimal 5 hektar. Sementara untuk koperasi akan diberikan izin seluas 10 hektar. Pemerintah pusat dan kami pemerintah pusat Riau menindaklanjuti terhadap kegiatan penambangan masyarakat. Artinya kita memayungi kegiatan masyarakat yang kita payungi supaya tidak ilegal. Dan pada hari ini kami sudah kepada Kabupaten masing dan ini kami siapkan nanti ke depan aturan-aturannya. Sebelumnya Polda Riau dan jajarannya telah menindak operasi penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 19 kasus dengan jumlah tersangka 39 orang. Kita sudah mengungkap 19 kasus, 39 tersangka, ada 941 dompet yang berhasil dimusnahkan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, pelajar di Kota Banda Aceh antusias dengan menu makan bergizi gratis yang bervariasi. Mereka berharap agar program ini terus berlanjut. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Banda Aceh disambut antusias pelajar dan pihak sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 56 Kota Banda Aceh, ratusan pelajar antusias saat makanan bergizi gratis akan dibagikan. Menu makanan yang bervariasi menjadikan momen istirahat makan selalu ditunggu-tunggu para siswa. Pihak sekolah sangat senang dengan variasi menu yang disajikan, sehingga siswa sangat antusias menyantap makanan yang disajikan. Alhamdulillah sudah bervariasi. Ada nasi, kemudian hari-hari Jumat dan Sabtu ada burger, kemudian ada roti, susu, dan burger pun kadang-kadang juga ada ditaruh susu tadi di dalam. Artinya dengan menu variasi, siswa pun semakin menyukai. Siswa sangat senang kalau memang membuat variasi makanan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, kelompok Tani Pusaka Nusantara di Gampong Blang, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar melakukan penanaman jagung di areal seluas 30 hektar. Upaya ini sekaligus berkontribusi meningkatkan swasembada pangan nasional. Penanaman jagung di areal seluas 30 hektar ini dilakukan kelompok Tani Pusaka Nusantara untuk meningkatkan produksi jagung nasional sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Diharapkan petani mampu meraih target 8 ton per hektarnya. DPD Tani Merdeka Aceh sendiri mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur agar dapat diolah menjadi lahan produktif terutama untuk menanam jagung. Mudah-mudahan dengan dukungan bersama bersinergi dengan penyuluh
mungkin teknik pertanian, teknik menanam dan pemupukan bisa kita bersama-sama dengan penyuluh, mudah-mudahan hasil maksimal. Penanaman jagung ini merupakan bagian dari strategi utama ketahanan pangan nasional untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Saudara, seekor harimau Sumatera melintas di akses jalan perusahaan yang berada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Zamrud, Kabupaten Siak, Riau. Kemunculan harimau sempat mengejutkan pekerja. Rekaman video amatir memperlihatkan harimau Sumatera yang tengah melintas di area perusahaan di dalam Taman Nasional Zamrud. Satwa dilindungi tersebut sempat menyeberang jalan sebelum kembali masuk ke semak belukar di sekitarnya. Kehadiran harimau mengejutkan para pekerja yang melintas di wilayah tersebut. Hasil pengecekan petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, jejak harimau ditemukan di 2 titik berbeda. Ada salah satu staf dari PT Bumi Siap Sako yang bertemu atau berjumpa dengan harimau Sumatera atau yang sedang melintas di jalan, merupakan jalan aksesnya PT DSD yang merupakan kawasan Taman Nasional Zamrud dan merupakan habitat dari harimau tersebut. Bisa dikatakan bukan jalan umum, Pak ya? Bukan, jalan tersebut adalah jalan khusus dan akses sangat terbatas, tidak semua orang bisa melintas kecuali petugas Taman Nasional dan petugas PT Bumi Siap Sako. Tim Liputan Kompas TV Riau. Serunya bermain kano di Danau Toska, saksikan usai jeda. Saudara, Danau Toska di Kecamatan Rumbai Barat menjadi daya tarik baru bagi warga di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Keindahan air danau yang berwarna hijau toska dipadu dengan rindangnya pepohonan menjanjikan suasana yang tenang dan asri. Siapa yang menduga danau dengan air kehijauan ini dulunya hanya sebuah kolam pancing. Namun kini danau yang dikelilingi pepohonan rindang menjadi salah satu destinasi favorit warga Pekanbaru Riau. Hanya dengan membayar Rp15.000, wisatawan dapat menikmati suasana asri sembari menikmati kejernihan air danau yang berwarna kehijauan. Untuk memanjakan pengunjung, pengelola Danau Toska menyediakan kano transparan yang dapat digunakan pengunjung berkeliling danau sembari memberi makan ikan. Miniatur kapal juga disediakan dan menjadi spot favorit untuk bersuah foto bersama keluarga. Ide itu berawal dari pengelola menginginkan adanya tempat wisata di Kota Pekanbaru yang sama dengan wisata di Sumatera Barat dengan nuansa sejuk dan warna airnya bagus. Banyak pengunjung yang berasal dari berbagai daerah di Riau maupun dari luar Provinsi Riau datang ke lokasi ini untuk berkumpul dan menikmati serunya menikmati Danau Toska. Salah satu pengunjung yang datang dari Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, mengaku berkunjung ke Danau Toska karena penasaran dengan panorama yang disuguhkan. Ini pertama kali Kak ya? Pertama kali yang di sini. Setelah melihat ini gimana Kak? Cantik, serius. Kita lihat di videonya cantik juga, aslinya cantik juga. Apa-apa aja yang bisa dinikmati di sini tadi Kak? Ya awak lihat, mau lihat perahunya ini. Terus ada ikannya, baru tahu kita. Pihak pengelola mengaku awalnya menginginkan ada tempat wisata di Kota Pekanbaru yang memiliki nuansa sejuk dan warna airnya bagus, hingga kemudian mengubah kolam pancing menjadi Danau Toska. Kita awalnya pengen di Riau ini ada wisata ya, yang vibes-nya itu kayak di sumber area di sumber yang area-area alamnya itu warna airnya itu bagus. Jadi kita berpikir gimana sih cara membuat yang danau kita punya ini punya vibe seperti itu ya, dan itulah lahirnya Danau Toska itu. Tak hanya dapat menikmati keasrian Danau Toska, pengunjung juga dapat bermain di kolam atau berkemah di lokasi.
Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan Anda. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk-pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, Suaka Marga Satwa Karanggading di Kabupaten Langkat menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan serta keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Ekosistem mangrove yang tumbuh subur menjadi habitat berbagai satwa endemik menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan menggunakan perahu kayu, pengunjung dapat menyusuri keindahan Taman Suaka Marga Satwa Karanggading ke arah muara yang dekat Selat Malaka. Selama di perjalanan, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan beragam jenis tumbuhan mangrove serta dapat melihat beberapa jenis bangau yang terbang bebas. Pengunjung juga diajak ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi tanaman mangrove. Di sini, setiap pengunjung diberi bibit mangrove untuk ditanam sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam. Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan satu-satunya hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara yang masih ada saat ini. Hutan mangrove ini menjadi salah satu wilayah konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Karanggading karena memang SM Karanggading Langkat Timur ini satu-satunya kawasan konservasi mangrove di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Ini yang satu-satunya. Nah, kemudian dia memiliki satwa-satwa endemik yang memang hanya ada di Sumatera Utara. Misalnya seperti tuntong laut, kemudian juga ada lutung tadi kita lihat, kemudian juga ada bangau tuntong, bangau bluok. Nah, itu tadi ada yang di posisi yang di kelelawar tadi. Nah, itu ada bangau bluok nampak satu. Nah, itu memang menjadi potensi. Kemudian juga Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan mengaku sangat kagum dengan kondisi hutan mangrove yang masih terjaga. Bisa dibilang cukup baik ya, kalau dari segi akses dan untuk potensi wisatanya juga sepertinya ke depan bakal bagus karena banyak spot-spot yang memang cukup unik yang memang nggak didapatin juga di tempat lain. Seperti tadi kawasan mangrove-nya juga dalam proses, ada yang sebagian udah ada sekian, ada juga yang memang dalam proses penanaman dan perawatannya juga menurut pengelola tadi juga terus dikembangkan, terus dimaksimalkan ya. Jadi ke depan mungkin untuk jadi tempat wisata berpotensi lah. Mengunjungi Suaka Marga Satwa Karanggading dipastikan akan memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan akan meninggalkan kesan mendalam akan pentingnya menjaga dan merawat alam. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, di Kota Padang Sidempuan ada sajian kuliner yang cukup unik, namanya mie sop tumpah. Memiliki rasa gurih dengan porsi yang jumbo, kuliner ini selalu diburu warga.
Sesuai dengan namanya, mie sop tumpah, kuliner yang jadi menu utama sebuah rumah makan di Kota Padang Sidempuan, disajikan dengan porsi jumbo. Campuran daging suwir ayam, mie dipadu kuah dengan rempah yang melimpah dipastikan menjanjikan rasa gurih bagi pecinta kuliner berkuah. Selain menunya, suasana rumah makan yang asri dan dekat dengan persawahan menjadikan lokasi ini selalu diburu warga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Iya, banyak daging ayam suwirnya banyak. Terus kuahnya juga gurih, panas gitu kan, menambah selera makan dan tempatnya juga cocok untuk bawa keluarga. Cocok untuk anak-anak juga, ada tempat bermain untuk anak-anak, jadi cocok untuk. Pihak pengelola mengaku sengaja menyajikan mie sop tumpah dengan porsi jumbo untuk memanjakan para pelanggan. Apalagi harga satu porsinya hanya Rp25.000. Kalau yang dibilang tumpahnya itu mie sopnya itu kan lain dia dengan kuahnya. Jadi si customer yang menumpahkan kuahnya ke mie sopnya gitu. Itu kan Bang, suiran dagingnya cukup banyak dan membumbung itu Bang. Itu seperti apa? Nggak merugi? Apakah nggak merugi Bang? Tidak, karena kita sudah perhitungkan dan kita sudah timbang berapa persen untuk suiran ayamnya dan berapa persen untuk mihunnya. Bagaimana? Tertarik menikmati kuliner mie sop tumpah dengan porsi jumbo? Tak ada salahnya mampir di rumah makan Tapian Najogi di Kota Padang Sidempuan. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Harimau Sumatera berkeliaran di area perusahaan. Saksikan usai jeda. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek 2 sarang narkoba dan judi di kawasan Sibolangit. Sebanyak 21 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Sejumlah pelaku langsung mencoba melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas di sekitar bumi perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Dari barak narkoba yang sengaja dibangun di tengah kawasan hutan, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja. Petugas juga menemukan 2 mesin judi jenis tembak ikan yang ditempatkan di barak judi yang letaknya hanya berjarak beberapa meter dari barak narkoba. Selain menggerebek sarang narkoba dan judi di seputaran bumi perkemahan Sibolangit, polisi juga menggerebek 1 sarang narkoba lain yang berada di Jalan Lintas Medan Brastagi. Di lokasi kedua, polisi menyita 2 mesin judi jenis tembak ikan, 1 mesin judi jackpot, dan beberapa kartu yang digunakan sebagai media perjudian. Total dari 2 lokasi yang digerebek, polisi menangkap 21 orang yang diduga terlibat kasus perjudian dan narkoba. Di tempat ini kita berhasil menangkap kasus perjudian dan kasus narkoba dan sajam pula. Namun menariknya pemilik lahan juga sudah berhasil kita tangkap di tempat ini. Yang membuat barak-barak ini dan sepanjang Polrestabes Medan melakukan pengungkapan kasus jaringan kartel narkoba yang merupakan barak dan loket-loket ini adalah secara fisik barak terbesar. Ferry Irawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Riau akan menerbitkan peraturan daerah terkait penambangan emas rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi. Warga akan diberikan izin mengelola tambang dengan luas 5 hektar, sementara setiap koperasi akan diberikan izin seluas 10 hektar. Permasalahan penambangan emas ilegal yang sekian lama terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau kini memasuki babak baru. Masyarakat tidak lagi khawatir saat menambang emas karena pemerintah Provinsi Riau sedang menggodok peraturan daerah terkait penambangan emas.
Pihak pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah daerah Kuantan Singingi sudah membentuk kelompok kerja atau Pokja untuk menindaklanjuti aturan tersebut. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto bilang nantinya masyarakat boleh menambang emas secara legal dengan maksimal 5 hektar. Sementara untuk koperasi akan diberikan izin seluas 10 hektar. Dari pemerintah pusat dan kami pemerintah Provinsi Riau menindaklanjuti terhadap kegiatan pertambangan masyarakat. Artinya kita memayungi kegiatan masyarakat yang kita payungi supaya tidak ilegal. Dan pada hari ini kami sudah kepada Kabupaten Gresik dan ini kami siapkan nanti ke depan aturan-aturannya. Sebelumnya Polda Riau dan jajarannya telah menindak operasi penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 19 kasus dengan jumlah tersangka 39 orang. Kita sudah mengungkap 19 kasus, 39 tersangka, ada 941 dompet yang berhasil dimusnahkan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara pelajar di Kota Banda Aceh antusias dengan menu makan bergizi gratis yang bervariasi. Mereka berharap agar program ini terus berlanjut. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Banda Aceh disambut antusias pelajar dan pihak sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 56 Kota Banda Aceh, ratusan pelajar antusias saat makanan bergizi gratis akan dibagikan. Menu makanan yang bervariasi menjadikan momen istirahat makan selalu ditunggu-tunggu para siswa. Pihak sekolah sangat senang dengan variasi menu yang disajikan, sehingga siswa sangat antusias menyantap makanan yang disajikan. Alhamdulillah sudah bervariasi. Ada nasi, kemudian hari-hari Jumat dan Sabtu ada burger, kemudian ada roti susu, dan burger pun kadang-kadang juga ada ditaruh susu tadi di dalam. Artinya dengan menu variasi siswa pun semakin menyukai. Siswa sangat senang kalau memang bervariasi makanan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, seekor harimau Sumatera melintas di akses jalan perusahaan yang berada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Zamrud, Kabupaten Siak, Riau. Kemunculan harimau sempat mengejutkan pekerja. Rekaman video amatir memperlihatkan harimau Sumatera yang tengah melintas di area perusahaan di dalam Taman Nasional Zamrud. Satwa dilindungi tersebut sempat menyeberang jalan sebelum kembali masuk ke semak belukar di sekitarnya. Kehadiran harimau mengejutkan para pekerja yang melintas di wilayah tersebut. Hasil pengecekan petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, jejak harimau ditemukan di 2 titik berbeda. Ada salah satu staf dari PT Bumi Siap Sako yang bertemu atau berjumpa dengan harimau Sumatera atau yang sedang melintas di jalan, merupakan jalan aksesnya PT DSD yang merupakan kawasan Taman Nasional Zamrud dan merupakan habitat dari harimau tersebut. Bisa dikatakan bukan jalan umum, Pak ya? Bukan, jalan tersebut adalah jalan khusus dan akses sangat terbatas, tidak semua orang bisa melintas kecuali petugas Taman Nasional dan petugas PT Indonesia Usaha. Tim Liputan Kompas TV Riau. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.